Memasarkan hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Klaten menuju ke Jakarta naik mobil ini, Hyundai Ioniq 5 miliknya Mas Ridwan Hanif. Kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, itu aku naik Rosalia Indah yang bis medium dari Malang ke Yogyakarta. Itu aku udah bilang kalau aku mau ngejemput mobil ini untuk membawanya dari Klaten menuju ke Jakarta, karena besok pagi mobil ini mau disewa buat syuting sinetron atau syuting iklan gitu. Jadi karena Mas Ridwan yang nggak bisa bawa karena dia mungkin masih ada acara di Klaten ya, jadi dia nyuruh aku untuk bawa mobil ini. Dan kalau udah Mas Ridwan yang nyuruh, aku tuh udah nggak bisa nolak. Dan akhirnya kita sekarang road trip pakai mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Sebenarnya aku tuh udah sering banget bawa mobil ini di Jakarta, tapi baru kali ini aku jalan jauh pakai mobil ini dari Klaten ke Jakarta. Dari Klaten ke Jakarta kan kurang lebih tuh 530 kilometeran. Jadi bagaimana keseruan road trip bersama mobil ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita memulai perjalanan bersama Hyundai Ioniq 5 ini, kita mau ngebahas sedikit dulu mobil ini dari eksterior maupun dari interiornya. Mungkin teman-teman di sini ada yang menjadi subscribernya Mas Ridwan Hanif juga, mungkin udah tahu mobil ini, tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum subscribe channelnya Mas Ridwan Hanif atau belum sempat ngelihat reviewnya mobil ini di channelnya Mas Ridwan Hanif. Jadi kita bahas sedikit tentang mobil ini. Jadi ini adalah mobil Hyundai Ioniq 5, dia itu listrik ya, nggak memakai bahan bakar bensin, jadi dia pure listrik, jadi harus dicas. Dan untuk kuncinya seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol di sini, ada untuk lock, ada unlock, terus ada untuk ngebuka dari pintu bagasi belakang, ada untuk ngebuka dari chargeran listriknya atau tempat buat charger si mobilnya, terus ada hold. Nah ini hold ini buat nyalain AC ketika mobilnya mati. Gimana caranya? Ini kan mobilnya ke kunci atau ngelok. Nah, biasanya mobil-mobil bensin yang udah canggih banget kayak Mercy ataupun BMW itu kan dia ada tombol buat nyalain mesinnya sebelum kita masuk. Nah, kalau ini tombolnya buat nyalain AC-nya aja, karena mobil ini kan nggak ada mesinnya, cuman ada motor listriknya aja. Jadi tombol ini fungsinya untuk nyalain AC. Jadi pas kita masuk ke dalam mobilnya itu, di dalam mobilnya atau di dalam kabinnya tuh udah dingin. Cara pakainya, pertama ini udah kelok atau belum kita buka kuncinya, jadi kondisinya masih kekunci. Terus kita pencet tombol hold-nya. Nah, kalau dipencet itu nggak kelihatan apa-apa karena nggak ada tanda lampu atau apa di sini. Coba sini. Kelihatannya itu dari lubang AC yang ada di bawah. Nah, ini coba kita pencet hold-nya. Nah, jadi itu ngebuka seperti itu. Dan kalau udah begitu berarti di dalamnya itu sudah nyala AC-nya. Nah, kemudian di bagian depan ini, kalau mobil biasa atau mobil yang berbahan bakar bensin itu di bagian sininya itu kan kap mesin atau dalamnya itu mesin ya. Nah, kalau ini karena listrik, coba kita lihat bagian dalamnya ada apa. Nah, ngebukanya harus dari sini. Jadi ini kita buka dulu pintunya. Terus untuk ngebuka kap mesinnya ada di sebelah sini nih. Jadi kita tarik. Oke. Sekarang kita lihat isi dari kap mesinnya. Nah, di sini dia ada tuasnya. Mana ya? Nah, tuasnya di sini, terus kita geser ke kiri, kita angkat dan dia otomatis kebuka karena sudah ada hidroliknya di kanan dan juga kiri. Nah, seperti ini daleman dari kap mesinnya, isi dalam dari kap mesinnya. Dia nggak ada mesinnya, dia cuma ada motor listrik di bawah ini. Ini ada kotak, ini bukan cover mesin, tapi ini adalah sebuah tempat penyimpanan. Dan tempat penyimpanannya lumayan besar. Ini coba kalau kita taruh tas kayaknya muat ya. Coba ya kita taruh tas. Butuh space di luar bagian penumpang atau di luar kabin interior. Nih kalian bisa taruh di sini. Nah, tuh. Muat kan? Satu tas, tutup deh. Tuh. Dan di sini kalau kalian naruh laptop atau gadget di dalam tas kalian, ini aman karena di sini nggak panas. Jadi gadget kalian nggak bakal overheat kalau ditaruh di sini. Jadi aman banget. Tutup. Kemudian di sini ada cairan-cairan untuk pendingin dari motor listriknya. Kemudian juga ada minyak rem di sebelah sini dan ini air untuk wiper. Jadi cuma itu aja. Dan di sini kalau kita buka lagi tempat penyimpanannya, ini ada tempat buat
ngebuka aki. Nih tinggal diangkat tuh. Ini aki dari si mobilnya. Jadi akinya ini untuk menghidupkan lampu-lampu segala macam. Kalau motor listriknya kan untuk menjalankan mobilnya. Kalau aki-aki ini untuk perlampuan aja atau elektrikal dari mobil ini. Terus tinggal kita pasang lagi deh. Udah gitu. Jadi cuma gitu aja isi dari kap mesinnya. Oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Dan sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nanti dulu deh bagian dalamnya. Kita masih ada beberapa yang harus dilihat di bagian luarnya. Pertama adalah ini. Jadi ini tutupan dari tempat buat ngecasnya. Ngebukanya bisa dari sini, ditekan, atau dari sini. Kita coba dari sini ya. Ini tekan 3 detik. Dia ngebuka. Tuh. Ini casannya. Ini untuk yang ngecas yang biasa. Dan kalau yang fast charging, ngecasnya pakai yang ini. Ini yang biasa, ini yang fast charging. Seperti itu. Kita tutup lagi. Nutupnya udah nggak usah diginiin. Ini udah otomatis, tinggal kita pencet satu tombol di sini. Tuh. Nah, itu tadi cara pertama ngebuka dari si kunci. Cara kedua itu kita tinggal pencet di sini. Tuh. Jadi di sini tuh ada tombol, yang mana tombolnya tuh kayak cuma mantulin si ininya aja buat ngebuka. Tutupnya seperti tadi, tinggal pencet ini. Dia bakal nutup. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Ngebuka bagasinya tinggal pencet tombol yang ada di kuncinya. Tekan 3 detik seperti tadi. Dia bakal ngebuka. Tuh. Dan bagasinya nih luas loh. Bagasinya. Luas kan? Terus di sini masih ada penyimpanan lagi. Tuh. Di bawahnya masih ada penyimpanan lagi. Tuh, ada toolkit segala macam di sini. Oke. Nah, untuk nutup dari pintunya bisa dari sini atau bisa dari sini nih. Tutup deh bagasinya. Nah, ini yang lucu, dia kamera mundurnya ngikut pintu bagasinya. Jadi kalau pintu bagasinya kebuka, kamera mundurnya ikut ngebuka juga. Tuh. Nempel di bagasi. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian dalam dari Hyundai Ioniq 5. Dan ini, kalau pintunya kita tutup, itu dia bakal maju sendiri. Jadi kalau pintu kita buka, dia mundur tuh bangkunya. Jadi memudahkan kita untuk mengakses keluar dan masuk dari mobil ini. Kalau kita tutup, dia bangkunya bakal maju dengan sendirinya, bikin posisi kita nyaman dengan setir. Oke, sekarang kita nyalain aja mobilnya. Tinggal pencet tombol di sini sambil injek rem ya. Dan sekarang mobilnya udah nyala. Nggak ada suara apa-apa, langsung nyala aja mobilnya. Di sini cuma ada suara fan dari AC-nya doang. Nah, sebelum kita jalan, ini kita mau lihat dulu ada apa aja di dalam mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Ini kita jelasin sedikit aja ya, karena banyak banget fitur yang ada di dalam sini. Pertama, ini kalian lihat di depan, ini ada layar. Ini kalau nggak salah, gedenya ini 12,3 atau 12,7 inch. Dan layar ini atau head unit ini, dia ngatur semua yang ada di mobil ini. Ini kalau di slide pertama itu ada baterai, terus juga ada media, ada namanya yang punya mobil, dan ada range-nya dari si baterainya tuh. Ini kita masih bisa jalan 440 km lagi dengan kondisi AC nyala, dan ketika kondisi AC mati itu kita bisa jalan 533 km. By the way, baterai dari Hyundai Ioniq 5 ini dia 72 kW kalau nggak salah ya. Jadi klaimnya dari Hyundai ini bisa jalan sejauh 451 km. Tapi kalau kita nggak pakai AC, ini kita bisa jalan sampai 533 km. Jadi Jakarta Jogja sebenarnya kalau nggak pakai AC itu bisa tanpa ngecas sama sekali. Nah, di sini ini ada banyak banget pengaturan-pengaturan, bahkan sampai ke AC. Ini kita bisa atur dari sini tuh. Climate dari AC-nya tuh, suhu segala macam kita bisa atur dari sini. Terus ada juga untuk memory seat untuk pengaturan bangku tuh. Jadi maju mundur bangku kita bisa atur dari sini juga tuh. Maju bangkunya, dibundurin lagi. Terus pengaturan memory seatnya juga dari sini. Kita tinggal taruh di 1, 2, 3 di memory seatnya.
Terus ada media kayak radio, Apple CarPlay, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget lah di mobil ini. Ini ada electric vehicle-nya apa nih? Oh, sama kayak tadi di slide pertama ya. Tuh, ini ada user manualnya juga di sini. Jadi kalau kalian bingung cara menggunakan mobil ini, kalian bisa scan QR code di sini, terus kalian baca-baca user manualnya di HP kalian. Ini ada heat and ventilation nih, coba kita lihat. Nah, jadi di sini ada buat ngedinginin dan juga ngemanasin bangku dari driver dan juga yang di sebelah driver atau navigator. Nih, kita bisa dinginin dari sini nih. Ini kalau ini sebelah kiri atau navigatornya, ini yang di sebelah kanan nih drivernya tuh. Bisa dinginin sampai ke step ketiga atau manasin sampai ke step ketiga juga. Nih enaknya didinginin sih siang-siang kayak gini. Tuh, jadi semuanya tuh bener-bener bisa diatur dari layar atau head unit yang ada di sini. Tuh, sampai phone projection, radio nih quiet mode apa ya? Oh, oke. Ini maksimalnya 25. Ini volumenya kalau kita pakai quiet mode. Jadi banyak banget yang bisa kita atur dari sini. Apalagi kalau kita udah buka menu setup di sini, vehicle tuh banyak banget dari drive mode, eco vehicle, cluster, climate, seat, lights. Tuh, kita bisa atur semua. Pintu tuh, door tuh, auto lock segala macam, tailgate. Wah, parah, semuanya bisa kita atur dari sini. Jadi ini fiturnya banyak banget, belum lagi button. Nih tuh. Banyak banget yang bisa kita atur dari sini. Screen tema atau layout bisa juga diatur dari sini. Jadi kita bisa ngatur screen saver, ini split screen. Jadi split screen tuh ketika ada, misal kita buka maps di sebelah kiri, terus di sebelah kanannya kita lagi nyetel lagu, itu bisa nge-split dia atau bisa menjadi 2 gitu. Luar biasa ya. Oke, masih banyak banget yang ada di dalam head unit ini, tapi kayaknya panjang banget kalau dijelasin semua. Kita beralih ke setir. Di setirnya juga ada banyak banget tombol yang bikin kayak kita seneng buat mencet-mencet. Di sebelah kiri ini ada pengaturan untuk head unit atau kayak volume nih, volume di sebelah kiri nih. Ini volume, terus ini untuk ganti-ganti track, terus ini untuk kita kayak voice command, terus ini untuk angkat telepon, terus ini untuk ke menu favorit. Ada mode juga, ini mode untuk ganti-ganti misal dari Bluetooth mau ke radio segala macam nih, gantinya dari sini. Terus di bawahnya ini ada tulisan drive mode. Jadi mobil ini tuh punya 3 mode berkendara. Yang pertama Eco, yang kedua Sport, yang ketiga normal. Sport ini digunakan pada saat kita mau ngebut-ngebutan gitu atau lagi kejar waktu, mau balapan, pakai yang Sport mode. Kalau Eco, misal kita lagi tanggal tua gitu ya, duitnya nggak ada buat ngisi ngecas listrik, nggak ada, jadi kita irit-iritan pakai mode Eco. Kalau normal ya udah normal-normal aja. Itu jadi ada 3 mode berkendara dari mobil ini. Tengahnya ini ada airbag dan juga ada klakson. Nah, klaksonnya enak, mirip klaksonnya ini mobil-mobil mewah. Ya ini juga udah mewah sih. Terus di sebelah kanan ya pengaturan-pengaturan buat mobilnya kayak ini, kayak ngejaga si mobilnya tetap di garis, jadi kita nggak perlu megang setir atau nggak perlu ngarahin mobilnya. Itu namanya lane keeping assist kalau nggak salah. Terus ada juga adaptive cruise control, jadi mobil ini bisa menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatan mobil yang ada di depannya. Jadi terus ada cruise control yang biasa, ini untuk ngatur speednya. Terus ini untuk mengatur yang ada di MI di sini, itu diaturnya dari tombol-tombol yang ada di sebelah kanan setirnya. Dan ini setirnya lucu ya, di sininya dia nggak ada palangnya. Tuh, jadi kayak bolong gitu. Terus di belakang setirnya ini ada tuas-tuas. Yang di sebelah kiri ini tuas untuk pengaturan wiper. Dan canggihnya kalau Hyundai itu, even pengaturan wipernya aja, kalau kita nyalain wiper, itu dia muncul tuh, lihat di sini. Tuh, front wiper, auto, low, high tuh. Padahal sesimpel wiper doang, tapi ada notification-nya di sini. Tuh. Kemudian di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu-lampu. Nih. Ini ada lampu sen, ada lampu utama, segala macam. Tapi lampu utama kayaknya udah nggak kepake pengaturannya karena di sini sudah auto. Ini kita belum rapat ya nutupnya. Oke. Jadi di sini lampu-lampu. Dan kalau kita nyalain lampu sen, itu di layar sininya itu muncul kamera ke arah lampu sen yang kita nyalain. Misal kita lampu sen ke kanan, itu dia nyala tuh. Kamera untuk ngeliatin ke arah kanan belakang. Kalau kita ke kiri, tuh ada kamera yang ngarahin ke kiri belakang. Jadi luar biasa ya Hyundai. Terus di bawahnya
ada tuas transmisi di bawah dari tuas pengaturan lampu tuh ada transmisi, dan ini transmisinya persis seperti transmisinya Mercy yang zaman sekarang. Dia sudah pindah ke sini, jadi di bagian tengah ini udah nggak ada tuas transmisi lagi. Dan cara pakainya itu gampang banget. Ini untuk parking, atau kalau kita udah sampai tujuan, kita tinggal pencet aja seperti ini, dan ini untuk parkir. Terus kalau mau jalan, kita tinggal puter sekali ke atas, dan ini sekarang kita udah di posisi drive atau siap untuk jalan. Kemudian kalau mau netral, kita puter sekali. Ini sekarang sudah di netral. Terus kalau mau mundur, kita putar sekali ke bawah. Sekarang kita ada di mode mundur atau reverse, dan akan muncul kamera di sini, kamera belakang dan kamera dari atas atau 360. Tuh, seperti ini. Ini bisa diatur juga untuk jaraknya dari kamera 360-nya. Tuh, bisa di zoom ke mobilnya, bisa di zoom out juga. Dan ini bisa lihat sekeliling. Tuh. Tuh, keren banget ya. Wis. Ini balikin ke kamera standarnya. Tuh, keren banget. Wih, jadi kita bisa ngelihat sekeliling kita. Nah, data ini didapatkan kalau nggak salah dari 6 kamera yang ada di sekeliling mobil. Di depan 1, di kanan kiri spion 1, di belakang 1, terus ada 1 lagi kayaknya di atas deh, harusnya ya. Pokoknya data ini didapatkan dari banyak kamera yang informasinya dikumpulkan terus diolah sama komputer yang ada di head unit ini. Jadilah kamera seperti ini. Keren banget. Terus, ini kita netralin lagi ya. Kita P-in lagi. Di bagian tengah nih nggak ada apa-apa. Di bagian tengah ini ada konsol. Dan ini konsolnya bisa dimaju mundurin seperti ini. Tuh. Jadi lucu ya. Biasanya kan dimaju mundur tuh armrestnya doang. Jadi ini yang maju mundur semua-muanya. Sampai cup holdernya juga maju semua. Terus di bagian sini juga ada 2 buah slot USB charger dan ada 1 wireless charger. Jadi kalau kalian HP-nya udah wireless, kalian tinggal taruh aja HP-nya di situ dan ngecas. Terus di bagian sini, ini juga ada colokan lagi USB dan juga ada colokan 12 volt. Ini lighter. Kalau kalian kekurangan colokan buat ngecas, kalian bisa colok lighter lagi dan kalian mendapatkan tambahan chargeran selama perjalanan. Jadi banyak banget tempat buat ngecas, karena basically mobil ini kita bisa dibilang power bank berjalan. Dia listrik, terus bisa jalan dan bisa ngecas semua yang ada di sini, termasuk gadget-gadget kita. Oke, mungkin gitu aja ya. Apalagi ya? Pokoknya di sebelah kanan ini untuk pengaturan jendela. Nih, ini yang di depan udah auto semua. Udah auto, tapi sayangnya yang di belakang belum auto ya. Sayang banget. Terus ada untuk pengaturan spion di sebelah sini. Dan ada memory seat. Gitu. Terus di bagian atas ini ada panoramiknya. Tuh, jadi kalau kalian mau lihat ke atas malam-malam gitu ya, lagi cerah, pengen lihat bintang-bintang, tinggal buka aja si ininya, tirai panoramiknya. Kalau tutup tinggal majuin ke depan dan dia akan tutup secara otomatis. Terus ada lampu-lampunya di sini. Tuh, sudah LED semua lampu-lampunya. Tuh, ini disetting buat kalau buka pintu dia nyala, tapi kita matiin aja. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini sudah ditambahkan dashcam. Jadi kalau kenapa-napa, dashcam ini ngerekam kejadiannya sebagai barang bukti. Terus yang enak lagi dari mobil ini adalah dia audionya sudah memakai Bose. Jadi suaranya enak banget. Ini kalian dengerin suaranya. Oke. Aku tak bisa menggapaimu lagi, bahkan untuk yang terakhir kali. Mungkin gitu aja yang bisa aku jelaskan dari mobil ini. Kalau kalian masih berasa kurang, kalian bisa langsung aja nonton ke yang punya mobilnya, ke YouTube channel yang punya mobilnya itu Mas Ridwan Hanif. Ya, di tempat dia pasti udah ngebahas lengkap banget tentang mobil ini. Dan sekarang kita berangkat ke Jakarta. Ini perjalanan kita masih jauh banget. Sekarang sudah jam setengah 12 siang. Sekarang kita berangkat menuju ke Jakarta. Yuk. Sebuah jawaban yang salah telah tertulis di hatiku, masih membekas meski kau telah pergi.
lagi. Ku masih merindukanmu. Apapun yang kupikirkan, jawab hatiku masih Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di jalan tol dan ini kita mencoba dari semi autopilotnya. Ini dibantu dengan lane keeping assist. Jadi di jalan tol seperti ini kita nggak perlu nyetir atau nggak perlu megang setir. Cuma beberapa detik sekali, sekitar 30 atau 40 detik sekali kita harus megang setir supaya komputer di mobil ini komputer di mobil ini masih mendeteksi bahwa ada drivernya di belakang kemudi. Tapi kalau jalanan kayak gini, coba kita lihat ke depan. Ini kan kosong begini ya. Dan garisnya tuh jelas. Ketika garisnya jelas seperti ini, itu dia biasanya nggak minta kita buat nyentuh. Nah, ini baru suruh nyentuh. Setelah hampir 1 menit tuh kita disuruh sentuh. Keep hands on steering wheel. Ini kita pegang beberapa detik. Nah, dia bakal ngilang. Jadi untuk memastikan doang kalau di belakang kemudinya itu masih ada orang yang memantau dari jalannya mobil ini. Ketika kita sudah pegang setirnya, kita bisa lepas lagi dan tinggal kita menunggu warning berikutnya untuk pegang setir lagi. Jadi kalau di jalan tol seperti ini, tinggal aktifin cruise control, terus aktifin semi autopilotnya atau lane keeping assist-nya, udah bener-bener gak usah ngapa-ngapain, kaki nganggur, tangan nganggur, udah tuh begini. Oke, jalan depan belok nih, aku nggak pegang setir sama sekali, enak banget ya. Tuh, depan belokan, dia nyetir sendiri, kesuruh menyentuh tuh, lepas lagi, dia bener-bener belokin setirnya sendiri. Dan ini smooth loh beloknya, maksudnya beloknya tuh nggak langsung berapa derajat gitu, enggak, tapi bener-bener pelan-pelan ngebelokinnya. Jadi kayak orang yang nyetir gitu, kayak orang yang nyetir. Enak banget sih asli. Oke, kita lanjut jalan. Oke, ini kita sampai di rest area kilometer 208 dan lihat deh range-nya. Sisa 10 km lagi. Ini kita bener nggak masuk sini? Bener nggak sih? Salah deh. Salah ya? Coba masuknya masih bisa lewat. Oke. Jadi ini hampir aja ya baterainya, lihat sisa 3%. Wah, gila. Tadi kita udah dibantu sama nggak pakai AC dari kilometer 200 berapa gitu. 20 kilo lah kita nggak pakai AC. Nah, itu. Dan di sini kita mau ngecas mobilnya. Tuh. Ada charging stationnya. Wis. Oke, kita ngecas dulu. Hidup kok gambling banget ya. Kita ambil yang sebelah kiri aja karena yang buat nyolok ini ada di sebelah kanan. Nih. Oke. Sip. Kita ngecas dulu. Yuk. Oke, ini sekarang kita mau ngisi si mobilnya. Jadi ngisinya di sebelah sini. Ini sebelum kalian ngisi si mobilnya atau ngecas si mobilnya, itu kalian download dulu namanya Charge In. Itu punyanya PLN. Jadi download terus tautin link aja kalian ke dalam aplikasi Charge In-nya. Kalau udah di top up link ajanya, terus di sini ada charging. Ini kita scan barcode yang ada di sini, ya. Scan. Nah, ketika udah di scan, ini muncul nominal KWH-nya. Ini kan mobilnya 72 kWh. Kita tadi udah sisa 3%, jadi kita mau ngisi 50 kWh aja atau 55 kWh. Nah, 55 kWh itu biayanya 147.000. Berarti dari 3% tambah 55 jadi 58 kWh. Mungkin 58 kWh sekitar 350 kilometeran
itu masih cukup sampai ke Jakarta. Jadi kita yang penting sampai ke Jakarta aja dulu, karena kalau sampai full kayaknya kelamaan ngisinya. Yuk, sekarang udah muncul harganya, kita lanjutkan. Udah, mulai pengisian. Ini loadingnya emang agak lama ya. Sekarang kita ambil ininya, terus kita buka ini ya. Lah, nggak mau sih. Nah, udah gitu kita colokin dua-duanya. Ada yang biasa, ada yang fast charging. Jadi kita cabut yang fast chargingnya, terus kita colok deh. Nah, jadi ternyata aplikasinya crash, tapi di sini tuh udah ngisi. Nih lihat, tuh di sini ada klep kelip. Jadi ini indikator atau barnya dari si chargerannya. Apa sih? Jadi kalau ini udah penuh, ini udah 4 yang nyalanya nih, itu udah penuh. Dan ini udah klep kelip 1, karena kita 3% habis banget. Jadi yang nyala baru 1 yang klep kelip, dan harusnya di dalam nyala juga ya. Nih kita lihat di sininya, di layar ini, oh nyala tuh. Sudah ngecas menjadi 4%. Sampai 80% itu memakan waktu 1 jam 3 menit. Tuh. Sampai 80%. Tapi kan kita nggak sampai 80% ya. Jadi kita bisa tinggal, kita makan-makan dulu, nanti kita balik, mobilnya udah penuh. Nah, ini kita kunci ya. Ya kan kalau dikunci dia rapat ya gagangnya. Nah, kalau kita kunci, ini dicabut pun nggak bisa. Tuh, nggak bisa dicabut. Jadi udah mengunci ke seluruhan mobilnya. Dan ini pertanyaannya, kalau hujan gimana? Ini aman. Walaupun mau hujan, badai, ini nggak bakal nyetrum. Oke, sekarang kita tinggal, kita cari makan dulu. Lagi makan terus ngeliat history di aplikasi Charge In-nya. Ini tulisannya gagal. Terus kita tinggal makanannya dan kita cek mobil. Ternyata di sini ngecas kok. Tuh. Nyala. Yang udah yang 2 bar nyalanya. Coba yang dalamnya. Tuh. Ngecas juga kok udah 45%. Aneh banget ya. Aplikasinya tadi pas mau ngisi dia crash. Terus sekarang ngecas tapi di sininya gagal. Aneh banget. Oke, ini kita sudah selesai ngecas. Tadi kita ngecas itu 55 kW dan total waktunya itu 55 menit. Jadi sekarang kita mau cabut karena udah penuh tuh indikatornya. Udah penuh semua. Kita cabut. Cabutnya ternyata gampang. Kirain cabutnya keras. Oke, kita taruh lagi. Oke, ini kita lihat berapa persen ya? Nah, masuk. Ininya belum nih. Oh iya. Ditutup dulu. Terus nutupnya tinggal pencet tulisan close ini. Oke, sekarang drivernya gantian ya, karena saya ngantuk ini. Sekarang si Bapak Fahrijul yang bawa. Coba lihat berapa persen. Kok gelap sih? Nah, mana? Oi, itu dulu injek rem, baru nyalain. Oh iya. Nah, tuh 78%. Jadi dari 3% kita masukin 55 kW, dapatnya 78% totalnya. Tuh, dan range-nya 411 km. Cukup lah sampai Jakarta. Ini kita udah di kilometer 208. Deo, gantian. Ini baru pertama kali kan bawa mobil listrik? Pertama kali. Ini i-pedalnya diaktifin dulu. I-pedalnya tuh di sini. Nih. Nah, itu udah tulisan i-pedal, jadi dia ketika lepas gas dia ngerem sendiri. Oke. Yuk jalan lanjut. Wis. Bismillah. Bismillah sampai Jakarta kan 410, udah berkurang 1 kilo range-nya. Belum apa-apa, range-nya udah berkurang 1 kilo. Oke. Jalan beberapa ratus meter, gimana rasanya? Enak banget ini. Enak banget ya. Ntar abis bawa mobil ini, lu bawa mobil lu sendiri berasa nggak enak mobil lu. Asli.
nyaris nggak usah injek rem kan. Iya. Dulu pas gas aja dia udah ngeremnya lumayan pakem. Ini kalau di bis kayak retarder lah, jadi ngebantu pengereman. Dan ketika ngelepas gas dia itu ngecas loh. Coba tuh, dia ngecas kan ke bawah biru-birunya. Mantap, asli cepet kok adaptasinya. Di depan hujannya gede tuh, lihat. Wih, kita kayak pindah alam nih, tiba-tiba hujan. Wah, tiba-tiba hujannya kayak begini, badai. Gokil hujannya. Ini kamera ininya. Iya. Kamera sendirinya nggak kelihatan. Kamera lampu sennya sampai nggak kelihatan. Wah, ini jarak pandangnya pendek banget. Oh, udah paling kenceng loh ya. Ngeri. Wah, pohon tumbang nutup satu jalan. Kilometer berapa nih? 191. Ada pohon tumbang lagi, dan ini kayaknya bukan tumbang tapi kena petir ya, lihat. Tuh. Ini petirnya luar biasa dari tadi. Banyak banget petirnya. Oh, di depan ada lagi tuh. Kena petir juga tuh. Macet. Pohon tumbang lagi tuh. Ih, ngeri banget, sumpah. Depan masih banyak kayak ini. Macet. Ada lagi. Oh, ini yang paling parah berarti ya. Nih. Sampai nutupin bener-bener satu lebih badan jalan. Nah, kan semua nganan. Kalau dari tadi kita masih bisa ke kiri. Wah, depan lagi ternyata. Ternyata ini bukan yang paling parah. Di depan ada lagi. Wah, ini harus dipikirin sama pengelola jalan tol nih, pohon-pohon tinggi kayak gini. Apalagi usianya udah tua. Kalau udah ada hujan badai plus petir begini, bahaya banget. Takutnya ada mobil kecil di sebelah kiri lagi pelan gitu ya. Ada petir datang, kena pohon tumbang, kelar sih. Nih, Mbak, tuh nih tuh. Wah. Itu batangnya gede banget kalau nimpa mobil. Waduh. Wah. Banyak loh. Iya, depan ada lagi loh. Wih. Parah sih. Ini wah. Pengelola jalan tol benar-benar harus lihat ini sih. Ini kita lebih dari 2 kilo kayaknya nih. Dari tadi pohon tumbang. Ada lebih dari 10 pohon. Tuh, masih ada lagi di depan tuh. Ini teman-teman yang punya kenalan pengelola jalan tol disampein nih. Ini bahaya banget tuh. Kalau mobil-mobil kecil yang lagi urgent, lagi berhenti di bahu jalan, tiba-tiba ketimpa pohon. Jangan sampai di sini. Semoga udah gak ada lagi. Coba ngiri. Sama-sama doang. Iya, sama sampah ini, daun-daunnya nih. Tuh, sebelah kiri. Tapi trafiknya belum lancar nih. Oh, ada lagi tuh di depan tuh. Wih, serem ya kalau hujan begini ya. Ini pohonnya udah bertua soalnya. Tuh, ada lagi kan. Pohon tumbang. Nah. Oke, lancar. Udah jalan berapa? 58. Ini kita mau masuk gerbang tol Palimanan. Ini kita baru ngelewati gerbang tol Palimanan. Ini kilometer 187 nih. Ada deretan pohon tumbang lagi. Wah. Dan Masih ada lagi depan tuh. Itu depan udah setengah tumbang itu. Tinggal nunggu dikit lagi, nggak kuat batangnya jatuh. Ngeri banget, sumpah. Ambil paling kanan aja. Itu ngeri banget tuh. jadi jarak dulu baru langsung.
jaga jarak, abis itu langsung gas. Itu ketahan sama pembatas jalan aja itu. Itu kalau nggak ada pembatas, kelar sih ini. Parah sumpah, parah sumpah. Aman, kiri. Udah nggak ada kayaknya. Nih sekali lagi teman-teman yang ada kenalan pengelola jalan tol, ditertibkan. Kalau bisa ini pohonnya itu tingginya jangan sampai nutupin jalan. Kalau kenapa-napa kan, kalau tumbang tuh nggak sampai ke badan jalan. Nih segini-segini kan di maintain tingginya, biar kalau kenapa-napa nggak ganggu jalan. Ini tarif dari Kali Kangkung ke Cikampek Utama. Berapa? 372.000 dari Kali Kangkung Semarang sampai ke Cikampek. Tinggal tol Jor ya? Kita tergantung lewat Jor dalam kota. Iya. Tergantung lihat trafficnya antara lewat lingkar luar atau dalam kota. On the left. Oke teman-teman, sekarang jam 7 malam, ini kita sudah tiba di PLN, Puslitbank PLN Duren 3. Jadi ini kita mau ngefullin lagi baterai dari si Ioniq 5-nya. Di sini ada SPKLU PLN. Jadi nanti kita ngecas di sini, kita fullin. Ini terakhir tadi 29%. Jadi kita mau penuhin baterainya biar kita tahu dari Klaten ke Jakarta saat ini itu berapa konsumsi dari listriknya. Terus konsumsi listrik dirupiahkan itu habisnya berapa dari Klaten ke Jakarta. Nih, kita mau isi. Oke, lagi diparkirin. Kita mau ngecas lagi. Sama caranya seperti yang tadi di rest area. Kita tinggal scan, di sini tulisan chargingnya, kita scan. Barcode yang ada di sini. Loh, ntar dulu. Jadi ada 3 barcode, ini ada 3. Ini ya colokan kayaknya. Terus nominalnya kita pilih. Ini tadi berapa persen? 30. 30% berarti kita taruh 200.000 aja. 2.000. 70 berarti 55 lagi lah. 60 lah. Kita isi 60 kWh ya. Ya 30%. Harusnya udah full sih 60 kWh. Lanjutkan. Terus kita buka ininya. Udah dibuka. Kita ambil ini ya. Masih kelipet. Nah. Agak gelap ya. Nah, kita colokin seperti biasa. Oke, udah dicolokin, kita mulai pengisian. Ini 152.060 kWh. Kita mulai pengisian. Nah, ini di mesinnya udah mulai ngisi tuh. Terakhir 29%. Charging time-nya, remaining time-nya 1 jam 10 menit sampai ke full dari si mobilnya. Dan kalau di sini udah ngecas, di sininya udah ngedip juga si baterai dari mobilnya. Di sini udah, di MID-nya kita lihat. Nah, di sini juga udah ngecas tuh. Dari 29%, ini udah 30%. Oke, sekarang kita tunggu mobilnya full 1 jam 9 menit lagi. Kita selesai juga perjalanan kita naik Hyundai Ioniq 5 dan sekarang kita mau hitung berapa konsumsi listriknya yang kita pakai selama perjalanan dari Klaten sampai ke Jakarta. Itu kan kemarin kita 2 kali ngisi ya. Itu total listrik yang kita pakai atau daya yang kita pakai itu 107 kWh.
selama dari Klaten sampai ke Jakarta. Nah, Klaten ke Jakarta itu jaraknya kemarin kita 538 km. Terus itu kita isi 2 kali. Pertama di rest area. Di rest area itu kita mengisinya 54 kWh. Ini ada screenshotannya. 54 kWh. Terus yang kedua itu kita ngisi di Duren 3 di Jakarta Selatan. Itu kita ngisi 52 kWh. Yang pertama itu di rest area kita ngisi 54 kWh, biayanya 145.000 sekian. Nah, yang kedua kita ngisi di Duren 3 itu 52 kWh, biayanya 133.000 sekian. Jadi kalau dirupiahkan 107 kWh itu total biaya atau rupiah yang kita keluarkan itu Rp278.000. Nah, itu adalah total biaya untuk ngecas dari mobil Hyundai Ioniq 5. Nah, oke, jadi kalau kita hitung rata-rata pemakaian itu 1 kWh itu kita bisa dapat 5 km. Jadi 538 km kita bagi 107 kWh, maka yang didapat tuh 1 kWh itu dapat 5 km. Itu sebenarnya boros sih, karena jujur aja kemarin dari Kali Kangkung sampai ke kilometer 208 itu agak ngegasnya lumayan tuh aku nyetirnya. Jadi itu agak boros karena klaimnya dari Hyundai itu 1 kali ngecas itu bisa 451 km, jadi itu boros. Terus kalau misalnya kita bandingin ya mobil Hyundai Ioniq 5 sama mobil yang biasa, mobil yang menggunakan bahan bakar bensin, tapi kita anggap aja Pertamax ya. Pertamax kan harganya 13.900. Nah, uang 278.000 yang kita pakai untuk ngisi si Hyundai Ioniq, kalau kita jadiin dia adalah mobil bensin, berarti uang 278.000 itu jadi Pertamax 20 liter. Nah, jadi kalau misal mobil itu adalah sebuah mobil bensin, dia cuma membutuhkan dia cuma membutuhkan 20 liter untuk perjalanan dari Klaten ke Jakarta, maka konsumsi mobil itu adalah 1:26,9 km per liter. Itu irit banget ya, kita anggap aja 1:27. Itu juga udah dengan driving stylenya yang menurutku udah agresif lah, selalu ngegas. Itu kalau kita konstan 80 sampai dengan 100 km per jam, itu mungkin kita bisa mendapatkan konsumsi dari listrik itu sama seperti klaimnya Hyundai, yaitu 451 km. Tapi kalau kita hitung-hitung perjalanan kita kemarin, kita cuma dapat 1 kWh itu 5 km. Itu karena boros banget. Jadi Hyundai Ioniq ini kalau untuk perjalanan dari Klaten ke Jakarta atau Jogja ke Jakarta itu masih worth it banget buat dipakai, buat dikendarai. Karena di setiap rest area, nggak di setiap rest area sih, tapi untuk jarak dari rest area tiap ngisinya tuh masih oke banget. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil listrik, khususnya Hyundai Ioniq 5, kayaknya masih worth it banget kalau dipakai dari Jakarta ke Jogja. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikutin. Dan kalau ada salah-salah hitung-hitungan tadi, boleh komentar di bawah ya. Karena ini baru pertama kalinya aku bawa mobil listrik dengan jarak yang lumayan jauh dari Klaten ke Jakarta. Dan belum begitu paham hitung-hitungan dari mobil listrik, dari kWh-nya, terus dikonversi ke kilometernya, terus juga kalau kita compare dengan mobil yang memakai bahan bakar minyak atau bensin, itu seperti apa. Kalau ada salah-salah boleh komentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.